Kalau berkaitan dengan bencana, ya, maka kita orientasinya sering melihat kepada berapa korban, kan? Nah, begitu juga media, baik itu media elektronik, media seperti TV, maka akan Anda dapati bahwa berita-berita bencana itu berkaitan dengan berapa orang korban, ya. Nah, begitu juga berita online, ya, yang sering Anda baca, misalnya berita portal-portal berita ketika ada bencana, mereka pasti fokus kepada korban, ya, dari bencana itu. Begitu juga berita-berita di koran, ya, mungkin sekarang Anda jarang baca koran, ya. Nah, mereka kebanyakan dan kita semua kalau berbicara tentang bencana, kita fokus kepada korban berapa yang meninggal manusianya, ya kan? Berapa rumah yang rusak, yaitu propertinya berapa yang rusak, baik itu rumah, gedung, dan misalnya juga alam yang rusak. Nah, itu kan. Jadi kita berbicara tentang casualty, korban, baik itu yang bersifat manusia, atau yang bersifat properti, atau yang bersifat alam. Itu misalnya kerusakan struktur alam, struktur sungai, bumi, tanah, dan sebagainya. Yang luput dari perhatian kita ketika kita mendengar bencana adalah sisi awalnya, sisi perubahan yang diakibatkan oleh bencana itu. Bahwa sebenarnya kalau ketika bencana terjadi, bencana itu mengakibatkan hal-hal perubahan-perubahan pada aspek sosial masyarakat yang terkena bencana itu. Nah, ini yang kurang menjadi perhatian kita ketika kita berbicara tentang bencana. Nah, hari ini kita akan bahas itu, ya. Nah, perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh bencana dari segi sosial. Maka kalau Anda lebih serius, Anda akan dapati dalam sosiologi ada yang mengkaji apa yang disebut dengan sociology of disaster, sosiologi bencana, ya. Saya akan menjelaskan kepada Anda supaya Anda paham apa itu bencana, ya. Kemudian apa dampak atau perubahan sosial apa yang diakibatkan oleh bencana itu, ya. Yang di rumah Anda bisa lihat slide saya? Bisa, Bapak. Lihat, Bapak. Sudah? Sudah, Bapak. Sudah. Oke. Bapak. Nah, topik ini saya kasih judul bencana dan perubahan sosial, perspektif sosiologi bencana. Nah, ya. Sebelum lebih lanjut kita membahas perubahan sosial yang diakibatkan oleh bencana dalam perspektif sosial bencana, saya akan mulai dengan apa itu bencana. Oke. Nah, kalau Anda membaca sejarah dunia, ya, Anda akan dapati bencana-bencana yang ternyata bencana ini merubah dunia. Oke. Nah, coba Anda mungkin kurang menyadari bahwa banyak bencana di dunia ini dari dulu sampai ketika manusia masih ada sampai sekarang, ternyata bencana-bencana ini mengubah keberadaan dunia kita sekarang ini. Ya. Contohnya, ketika ini yang tahun 79 Masehi, ada letusan Gunung Vesuvius, ya. Gitu kan? Gunung Vesuvius ketika itu masih kerajaan Romawi yang berkuasa, ya, di kerajaan Romawi, Imperium Romawi, ya. Nah, Gunung Vesuvius ini meletus tahun 79 Masehi, mengakibatkan kehancuran dua kota Romawi, Pompei dan Herculaneum. Pompei. Nah, sekarang nggak ada kota ini. Nah, masih ada sisa-sisanya, mesti Anda lihat. Misalnya ada foto-foto yang bagaimana kota ini hancur, terkubur oleh debu dan orang-orangnya mati kebanyakannya terkena gunung meletus Vesuvius ini. Jadi hampir semua penduduknya tewas oleh meletus gunung ini. Nah, kemudian secara permanen mengubah lingkungan karena gunungnya besar letusannya, maka secara lingkungan Pompei dan Herculaneum itu
mengalami perubahan lanskap yang luar biasa. Sekarang nggak ada, tapi sisa-sisanya masih ada di Italia sekarang, ya. Nah, itu di Italia, di Romawi zaman dulu. Nggak jauh-jauh, sekarang kita ke negara kita. Anda mungkin belum tahu bahwa di Indonesia ini punya gunung yang punya sejarah mengubah dunia. Ceritanya ada dua. Ya. Pertama Gunung Tambora. Pernah dengar Gunung Tambora? Belum pernah ya? Nah, Gunung Tambora ini adanya di Nusa Tenggara atau Barat atau Timur ya. Saya lupa di situ. Ini meletus 1815. Mengakibatkan kematian. Ya. Bayangkan banyak tuh, 71.000 sampai 100.000 orang meninggal. Tahun-tahun itu ya. Ketika penduduk mungkin belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang terjadi, pasti yang meninggal lebih banyak. Ya kan? Nah, mengakibatkan perubahan suhu global. Maka ketika itu, negara yang jadi masalah adalah letusan debunya itu bukan cuma di Indonesia, tapi sampai ke negara barat. Yang paling dekat Australia. Maka ketika itu, negara-negara Australia, misalnya negara barat, mereka tidak mengalami summer. Summer masih panas karena tertutup oleh debunya Gunung Tambora ini. Jadi sepanjang tahun mereka gelap aja. Negara-negara itu. Ya. Kemudian yang paling yang dekat dengan kita di di Selat Sunda, di Banten dan Lampung itu Krakatau. Meletus 1893 itu yang paling pertama. Itu 2/3 penduduk di Banten, di Selat Sunda dan di Lampung sekarang itu meninggal. Banyak pulau yang hilang. Ya. Ratusan rumah pasti, ketika itu ratusan ya rumah, ya, belum banyak. Ribuan orang tewas. Bayangkan kalau sedang terjadi. Nah, terakhir tsunami Krakatau terjadi 2019. Itu 2018 kalau nggak salah. Yang terjadi di kemarin di pantai Anyer dan sebagainya, dan saya dan keluarga saya sedang ada liburan di sana, dan alhamdulillah saya mengalami suasana horor di sana ketika mengalami air laut naik, dan alhamdulillah ya. Saya ketika itu ada di penginapan di Pulau Carita, ya. Yang paling banyak korban adalah yang di Anyer dan di Pulau apa itu satu lagi yang orang Banten siapa? Ya, ada di Labuan Pak, di Labuan. Ada satu lagi yang pulau yang terkenal itu ya Allah sana. Nah, Tanjung Lesung Pak. Betul, Tanjung Lesung, betul ya. Nah, saya dengan keluarga saya alhamdulillah bisa selamat ya. Kalau tidak, saya tidak bisa ngajar Anda nih. Ya. Jadi saya sekarang masih trauma kalau di akhir tahun pergi ke pantai itu ya. Karena musim. Ya. Itu. Nah, ini adalah bencana-bencana yang mengubah dunia. Oke. Dilihat di situ kita lihat data-data yang bersifat kematian ya. Kerusakan alam, kerusakan rumah, kematian orang akibat bencana. Ya. Nah, pada tahun 86, Anda mungkin pernah dengar namanya Chernobyl, ledakan Chernobyl disaster. Chernobyl itu adalah pusat reaktor nuklir di Ukraina. Sekarang memang negara bebas, terpisah, dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Nah, di situ Chernobyl ini meledak, mengakibatkan banyak ribuan orang terkena dampaknya. Memang yang meninggal puluhan orang, tetapi dampaknya yang lebih jauh adalah radiasi yang diakibatkan oleh nuklir ini. Orang terkena kanker paru-paru seumur hidupnya, ya, dan sebagainya. Ribuan orang dievakuasi, dan sampai sekarang korbannya masih ada, yaitu mereka yang terkena radiasi nuklir. Kena kanker akibat radiasi nuklir. Nah, ya kan? Ini tahun 86. Maka banyak negara sekarang yang tidak suka dengan banyak aktivis lingkungan tidak suka dengan radiasi dengan reaktor nuklir karena berbahaya secara lingkungan ya dan kemanusiaan. Nah, yang terakhir yang kita bicarakan di artikel Anda yang Anda baca mengenai tsunami, gempa dan tsunami yang melanda Lautan India,
dan di mana Indonesia merupakan negara yang paling parah terkena dampak dari tsunami ini. Yaitu pada tahun 2004, Desember nih, kita Desember ya hari ini. Jadi kalau nggak salah tanggal 24 atau 25 Desember terjadinya, kalau nggak salah. Di akhir tahun. Ketika saya ke Banten pun terjadi itu juga di akhir tahun, tuh, tanggal 22 juga. Malah jangan-jangan pergi ke pantai di Desember ya. Oke. Nah, oke. Nah, gempa dan tsunami di Laut India itu menewaskan berapa orang? 230.000 orang. Ini data kasarnya, itu lebih banyak. Dan menimpa 14 negara, Thailand, Bangladesh, dan Maldives, Indonesia. Nah, Indonesia yang paling parah terkena dampak gempa dan tsunami ini. Berapa yang meninggal? Khususnya yang di Aceh ya, 170.000 orang. Ya. Nah, oke. Nah, selain itu juga ada dampak ekonomi. Kalau ekonomi misalnya kehilangan orang-orang di Aceh kehilangan pencahariannya, bisnis turisme atau pariwisata menjadi hilang, ya. Juga perikanan orang-orang tidak bisa melaut lagi dan sebagainya, itu dampak ekonominya. Nah, ini adalah kalau kita beberapa hal yang menunjukkan kalau kita berbicara tentang bencana, kita bicara tentang data-data seperti ini kan. Data yang bersifat korban kemanusiaan, korban properti, pekerjaan sebagainya. Nah, ini menyedihkan, betul. Ini luar biasa bencana ini. Ya, patut kita bersedih kalau terjadi bencana, termasuk yang sekarang terjadi di pulau dengan meletusnya Gunung Semeru, ya, luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tentang bencana, kita bisa membaginya kepada dua jenis. Yang pertama, jenis bencana itu bersifat natural disaster. Bencana yang bersifat alamiah, ya, yaitu bencana yang terjadi secara alami di luar kekuasaan manusia. Seperti apa? Tornado. Ada orang yang bisa membuat dan mengendalikan tornado. Nah, alhamdulillah negara Indonesia ini tidak ada tornado, tapi kalau Amerika banyak tornado tuh di sana. Tapi kita punya gempa bumi. Nah, kenapa di Indonesia banyak gempa bumi dan letusan gunung? Karena Indonesia ada di namanya Ring of Fire. Cincin api. Jadi kita ini, Pulau Indonesia ini dikelilingi oleh gunung yang berapi seluruh ini. Seperti ring itu adalah cincin api. Kenapa disebut api? Karena itu adalah gunung api yang masih aktif. Banyak dari mulai Banten itu kan, sampai ke kita nih di Jabar. Kita Tangkuban Perahu itu masih aktif. Ya betul, sekarang aja diem. Gimana kalau ke sana masih mengembulkan asapnya, itu masih aktif. Dan Bandung tercipta seperti ini karena letusan api. Ya. Kemudian di Garut, gunung yang masih aktif itu namanya apa? Papandayan. Tuh. Lagi tadi ke Jawa Tengah, Merapi, Semeru, ya kan, ke Jawa Timur Bromo, ya ke Bali, ke Lombok, ya itu seluruh. Yang aman itu cuma satu, Kalimantan, nggak ada karena gunung apinya. Jadi karena kalau ingin hidup tanpa gunung api dan tanpa gempa dan letusan api, tinggal di Kalimantan saja, ya. Oke, seperti itu. Oke. Banjir kan, kemudian tsunami dan sebagainya. Nah, yang kedua, bencana itu bersifat human-made disaster, bencana buatan manusia. Nah mungkin ini kurang kita perhatikan kalau kita berbicara tentang bencana, kita melihatnya bencana alamiah, tapi ternyata ada bencana buatan manusia itu sendiri. Contohnya apa tadi? Ledakan Chernobyl tadi, reaktor nuklir yang meledak di Chernobyl itu karena memang itu tidak ada gejala alam penyebabnya, itu terjadi karena memang kesalahan manusia di situ. Ya. Bom atom yang di mana? Yang melumpuhkan Jepang di Hiroshima dan Nagasaki itu buatan manusia. Dan terorisme itu adalah bencana. Sedangkan terorisme mereka dengan meledakkan bom sehingga banyak orang meninggal, itu adalah bencana, tapi dibuat oleh manusia, kaum teroris, ya gitu. Siapapun terorisnya, teroris itu menurut saya sih tidak beragama ya, walaupun dia mungkin semua teroris tidak beragama, walaupun ada teroris yang berbaju agama atau menggunakan agama, tapi sebenarnya tidak beragama, apapun itu. Ya, hati-hati dengan teroris ya.
Yang ketiga, ya epidemik pandemik. Nah, ini kan hari ini kita sedang mengalami epidemik pandemik ini. Ya. Nah, jadi ada penyakit yang menyebar ke seluruh dunia. Itu sebetulnya pandemik. Seperti itu kan, COVID-19 ini adalah pandemik karena penyebarannya dialami oleh seluruh dunia. PAN itu seluruh dunia. Ya, seperti itu. Yaitu infectious disease, penyakit-penyakit infeksius yang menyebar ke seluruh dunia, itu yang pandemi. Contohnya apa? Nih, mungkin Anda pernah belum sadar bahwa kalau kita mendengar pandemi, kita ingatnya COVID-19, itu sebenarnya sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Itu terjadi di Eropa, namanya Black Death, kematian hitam, Black Death. Itu terjadi pada 1347 sampai 1351. Nah, itu mengakibatkan hampir separuh orang Eropa nggak ada, meninggal. Bayangkan. Wabah hitam disebutnya. Dan itu katanya disebabkan oleh tikus. Ya. Spanish flu. Nah, ini mirip seperti yang sekarang. Kan kita flu nih. Flu Spanyol. Terjadi 1918 sampai 1920. Jadi kalau kita sekarang nih ya, baru mengalami hampir 1,5 tahun COVID-19, membaca sejarahnya tuh banyak tuh. Sering terjadi yang namanya pandemi itu umurnya panjang. Ya, yang Black Death itu, kematian hitam itu. 1347 sampai 1351 seberapa tahun, Pak? 4 tahun. Yang Spanish flu. Informasi. Berapa tahun? 2 tahun. Ya. Nah, sekarang COVID-19. Jadi kalau kita sekarang mengalami COVID-19 1,5 tahun, berarti itu dalam konteks wabah dunia itu tanda petik hal yang wajar dari segi lama waktunya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus sabar-sabar nih, minimal 2 tahun tuh ya, minimal 2 tahun kita. Nah, mari kita lihat dampak. Nah, kalau kita berbicara tentang bencana, kita pasti berbicara tentang dampak. Nah, akibat yang diakibatkan oleh bencana tadi. Nah, yang pertama, kalau kita berbicara tentang bencana, kita fokus kepada physical impact, namanya dampak fisik. Ya kan, seperti saya sebutkan tadi di awal, maka ketika ada bencana, semua media menceritakan dampak fisik, ya kan? Yaitu apa? Karena ini yang paling kelihatan, yang paling bisa diukur, yang paling bisa diberitakan kepada orang banyak, ya. Contohnya apa? Bentuknya apa? Casualties, casualties itu kematian. Apa? Sebab-sebab korban-korban yang bersifat manusia, kematian misalnya, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang luka, gitu kan, namanya casualties. Atau kerusakan properti, berapa rumah yang rusak, berapa gedung yang hancur, berapa binatang yang mati, berapa panen yang rusak, gitu kan. Nah, kita bicara seperti itu. Dan terakhir kerusakan lingkungan, berapa tanah yang hancur, sungai yang tercemar, kemudian laut yang tercemar dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan ini disebut dengan physical impact. Jadi ini yang sering menjadi perhatian banyak orang ketika kita berbicara tentang bencana, dampak yang bersifat fisikal. Nah, tetapi ada dampak yang kurang menjadi perhatian kita semua, yaitu namanya social impact, dampak sosial. Kenapa belum tidak menjadi perhatian orang banyak? Karena dampak sosial ini susah diukur. Jadi bagaimana misalnya media menunjukkan bahwa dampaknya besar atau tidak besar, karena memerlukan waktu untuk mengukurnya, tidak kelihatan, ya. Kemudian bisa terjadi dalam waktu yang panjang. Nah, seperti tadi itu, ketika kematian yang terjadi di Chernobyl tadi, ya, banyak dampak yang berakibat panjang sampai sekarang kanker itu. Tapi itu memerlukan waktu panjang untuk mengetahuinya, harus melalui penelitian dan sebagainya. Nah, itu yang namanya social impact dari bencana itu. Jarang menjadi perhatian orang karena memang susah untuk diukur dan memerlukan waktu yang panjang untuk menyampaikan atau menelitinya. Nah, kemudian namanya juga dampak psikososial, ya, sosial tapi berhubungan dengan psikologis kita, kelelahan, ya, kan? Orang yang pasti mengalami bencana pasti mengalami depresi kan. Nah, ini yang menjadi perhatian, bingung, bahkan tiba-tiba sakit perut, gitu kan? Nggak bisa tidur, hilangnya konsentrasi, cemas, sedih yang berlebihan. Ini ada dampak-dampak psikososial yang diakibatkan oleh bencana yang belum menjadikan perhatian.
Yang namanya social impact termasuk ke psikososial ini memerlukan namanya crisis counseling, namanya bimbingan counseling crisis, mental health treatment, perlakuan atau perawatan kesehatan mental. Nah, ini saya kira banyak yang belum menjadi perhatian banyak orang mengenai hal ini. Nah, kalau berbicara tentang social impact dari bencana, maka kita berbicara siapa yang paling banyak terkena dampaknya. Yaitu siapa? Anak-anak. Yang anak jelas karena yang paling lemah. Dari fisik juga lemah, dari segi daya berpikir lemah, mereka lemah. Secara ekonomi tergantung kepada orang dewasa. Ya kan? Dan orang yang lanjut usia. Dan orang yang punya persoalan mental illness. Yaitu apa itu? Mental illness, penyakit mental. Ya. Bolehlah tanda petik Anda sebut gila ya, seperti itu, penyakit gangguan jiwa ya. Kemudian orang-orang yang minoritas secara etnik dan agama atau ras. Nah, ini dalam ketika terjadi bencana, banyak orang-orang yang minoritas seperti ini kurang menjadi perhatian kita. Oh, karena mereka orang-orang kecil, mereka orang-orang kelompok kecil, kadang-kadang mungkin donor-donor itu kurang memperhatikan mereka, kan dianggap kecil, padahal mereka terkena dampak juga. Oke, dan keluarga yang yang salah satu anggota keluarganya meninggal karena akibat bencana itu. Nah, ini orang-orang yang paling terkena dampak ketika terjadi bencana yang bersifat sosial. Nah, ini yang kurang menjadi perhatian ya ketika terjadi bencana ya. Dampak sosial lainnya dari bencana adalah namanya terjadi, nah kita bicara tentang tadi. Nah, ketika bencana terjadi perubahan dalam masyarakat. Apa? Namanya perubahan demografik. Demographic social change, perubahan demografik. Apa? Ketika bencana terjadi, pasti terjadi perubahan jumlah penduduk. Karena banyak yang meninggal, maka penduduk berkurang. Ya kan? Apalagi kalau itu terjadi ketika tadi di Pompei tadi, akibat Vesuvius, 2/3 hampir semua penduduknya meninggal. Maka secara demografis terjadi pengurangan penduduk yang sangat signifikan. Di Aceh tadi 170.000 orang meninggal, pasti jumlah penduduk berkurang ya. Nah, imigrasi terjadi, nah karena terjadi perpindahan penduduk yang meningkat. Ketika terjadi bencana di sebuah tempat, maka imigrasi perpindahan penduduk juga terjadi peningkatan. Karena apa? Satu, orang mengungsi. Misalnya dari Aceh ke Medan, atau ke Jakarta, atau kemana. Untuk menghindari bencana. Pada saat yang sama juga ada orang yang masuk ke Aceh. Siapa itu? Yaitu para pekerja kemanusiaan yang ingin memberikan pertolongan. Bukan cuma para pekerja kemanusiaan berasal dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Ya, para donor-donor asing banyak masuk ke Aceh. Nah, terjadi imigrasi yang meningkat. Nah, oke, nah ini yang disebut dengan terjadinya imigrasi, perpindahan penduduk semakin terjadi akibat bencana. Ada orang yang masuk, ada yang meninggalkan daerah yang bencana, menghindari bencana, ada yang masuk untuk memberikan bantuan. Yang kedua, dampaknya adalah secara ekonomik dan demografik ya. Secara ekonomik jelas ketika bencana terjadinya hilangnya aset yang dimiliki oleh masyarakat. Hilangnya pekerjaan, hilangnya layanan sosial, bisnis mengalami ambruk. Dana darurat pasti akan diperlukan. Dana pemulihan perlu dikeluarkan. Terjadi krisis ekonomi, depresi ekonomi. Nah ini kalau terjadi bencananya sangat besar sampai berakibat banyak penduduk yang hancur, properti yang rusak dan sebagainya, itu bisa berakibat kepada kerusakan ekonomi, depresi ekonomi pada daerah yang terkena bencana itu. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah political impact. Nah, ternyata bencana juga itu punya impact politik. Ya. Nah, contoh kita lihatnya. Ketika di sebuah ini yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Ketika bencana terjadi, akan terjadi ketegangan-ketegangan antara warga yang terkena terkena bencana dan warga-warga yang di sekitarnya. Misalnya terjadi konflik antar tetangga dan komunitas. Nah,
Bisa saja ketika terjadi konflik, bencana, maka justru meningkat konflik antar warga yang terkena bencana. Misalnya, yang dulu tetangga baik-baik ketika belum bencana, ketika bencana terjadi konflik enggak, karena Anda mendapat bantuan, tetangga Anda tidak, atau sebaliknya menimbulkan kecemburuan sosial seperti itu. Memang ini bukan salah warga, misalnya karena salah distribusi yang nggak benar misalnya. Ini bisa menimbulkan ketegangan di kalangan warga atau komunitas. Seperti tadi itu yang kelompok yang minoritas, mereka mungkin terkena kurang mendapat perhatian karena menganggap minoritas. Apalagi kalau dianggap beda agama, beda etnis dan sebagainya, pemerintah atau siapa mendahulukan orang yang mayoritas. Nah ini. Kemudian juga antar korban bencana itu jelas, antar korban bencana dan penduduk penampung. Nah, bisa saja terjadi konflik antara warga yang terkena bencana dengan warga yang menampungnya. Ya kan? Sering terjadi itu. Misalnya orang Aceh dulu pergi ke Medan, ya kan? Misalnya. Pasti itu akan kedatangan warga yang banyak itu ke sebuah daerah yang aman akan menimbulkan persoalan dengan penduduk yang baru. Penduduk yang asli. Ya. Pasti mereka menghindari bencana, pergi ke daerah yang tidak kena bencana, pasti akan ada gesekan dengan penduduk asli. Ya, itu. Oke, contohnya akibat soal penampungan, ya kan, di mana mereka harus ditampung, ya, juga ada persoalan makanan yang harus dibagikan dan sebagainya, itu bisa menimbulkan potensi-potensi konflik di antara warga, ya. Nah, perubahan sosial lainnya yang diakibatkan oleh bencana adalah terjadinya solidaritas sosial. Nah ini, kalau tadi konflik, tetapi pada saat yang sama juga bencana bisa justru meningkatkan solidaritas sosial, ya, di antara warga yang terkena bencana atau antara yang terkena bencana dan yang tidak terkena bencana akan terjadi solidaritas sosial yang meningkat. Contohnya bentuknya apa? Akan saling, jadi rasa saling tolong-menolong akan meningkat. Kalau mungkin sebelum bencana Anda tidak peduli dengan tetangga Anda, tapi ketika bencana terjadi, Anda muncul rasa peduli Anda kepada tetangga Anda yang terkena bencana. Maka kalau itu terjadi secara besar, maka tumbuh solidaritas sosial yang kuat antara yang korban dengan yang tidak korban. Oke, atau juga sesama korban. Nah, pasti ada gini untuk saling tolong di situ. Ya, nah ini sisi positif katakanlah begitu dari bencana, yaitu menumbuhkan apa yang disebut dengan solidaritas sosial, meningkatnya solidaritas sosial. Nah, dampak positif dari bencana lainnya adalah, nah ini, bencana itu memberikan kepada kita kesempatan untuk bersiap-siap menghadapi bencana. Karena kita tahu akan ada bencana, misalnya dengan ramalan, maka kita punya kesiapan untuk bagaimana menghadapinya. Nah, di sini berperan ilmu pengetahuan. Nah, bahwa ilmu itu bisa memprediksi sebuah bencana. Misalnya, walaupun tidak akurat ya, misalnya ada ramalan gempa akan terjadi di mana, misalnya seperti itu, cuaca buruk akan terjadi di mana, gitu kan, melalui itu. Walaupun tidak akurat, tetapi setidaknya dengan ramalan seperti itu akan menumbuhkan kesiapsiapan pada diri kita bagaimana menghadapi situasi buruk itu. Nah, ini yang disebut dengan mitigasi. Nah, sayangnya di negara kita ini, walaupun kita tinggal di negara yang tadi ring of fire tadi, tapi kesiapan kita menghadapi bencana itu masih sangat lemah, termasuk dari pemerintah. Bandingkan misalnya dengan Jepang. Jepang itu adalah negara yang paling rawan terkena bencana gempa kapan saja. Itu Jepang, ya. Maka mereka, pemerintahnya sudah punya program bagaimana menghadapi bencana itu. Anak-anak di sekolah sudah diajarkan kumaha menghadapi gempa. Oke? Seperti itu. Nah, di kantor-kantor sudah disiapkan bagaimana bangunannya itu aman dari gempa. Selain dididik bagaimana masyarakatnya menghadapi gempa, tapi juga struktur bangunannya diciptakan untuk ramah atau tahan terhadap gempa. Maka ketika terjadi tsunami bukan Hiroshima, yang kemarin 2011 itu apa? Ya saya lupa namanya. Terjadi tsunami di Jepang 2011 dan itu menghantam reaktor nuklir di Jepang. Apa namanya coba? Saya lupa. Ya. Itu memang terjadi kerusakan.
alam yang bencana, bangunan, korban. Tetapi tanda petik ya, ini tanda petik. Itu jumlahnya tidak akan sebesar kalau pemerintah Jepang tidak memiliki pencegahan yang dini yang luar biasa. Karena mereka punya sistem deteksi yang bagus, bangunan yang bagus, rakyat sudah dididik menghadapi bencana, maka korban tanda petik tidak terlalu banyak. Ya. Saya lupa nama reaktornya 2011 itu ya. Oke. Tapi bukan Hiroshima apa ya? Oke. Kemudian, nah ini dengan bencana justru memberikan kesempatan kepada kita untuk menciptakan obat yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Dan obat ini sangat penting untuk mengatasi penyakit-penyakit yang berbahaya. AIDS misalnya. Ya, sekarang sudah ditemukan obat AIDS. Ya, walaupun AIDS masih ada, tapi obat sudah ditemukan. Ya. Vaksin flu. Nah, yang paling terakhir, COVID-19 itu mendorong kita untuk menciptakan obat anti COVID-19. Maka tuh sekarang banyak negara yang bisa menghasilkan vaksin anti COVID-19. Nah, sekarang nih kalau tidak salah sudah 170 juta penduduk Indonesia sudah terkena vaksin. Anda sudah vaksin semua kan? Oke. Nah, Indonesia ini luar biasa nih, dipuji oleh banyak dunia karena kita berhasil vaksinasi ya. Padahal di negara barat sendiri banyak yang menolak ya. Nah, ini ada sisi positif dari bencana, bahwa dengan bencana memberikan peluang kepada ilmuwan untuk menciptakan obat-obat baru untuk mengatasi penyakit-penyakit baru. Ini kalau tidak terjadi COVID-19 mungkin kita tidak akan bisa punya vaksin anti COVID-19 ya. Yang mungkin suatu saat akan terjadi kembali entah kapan ya. Kalau nanti terjadi entah kapan di masa depan, kita sudah punya vaksinnya gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, ini. Sekarang saya ingin fokus kepada namanya sociology of disaster, khususnya sociology of COVID-19. Nah, hari ini kita masih berada di pandemi COVID-19. Saya ingin menjelaskan kepada Anda dalam perspektif sosiologis tentang COVID-19 ini. Ya. Ini saya ambil dari Steve Matthew Mann, and Kate Kupfatz dalam Sociology of COVID-19. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang COVID-19, ini merupakan pandemik yang katakanlah di sini yang pernah terjadi di dunia, dia pernah dialami sampai sekarang jauh ini, ya, yang berakibat kepada krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Ya. Mungkin dulu pernah terjadi, saya sebut tadi itu kan Black Death di Eropa, Spanish flu, tapi dampaknya tidak sebesar yang seperti sekarang ini. Black Death hanya di Eropa, Spanish hanya di Eropa juga, tapi sekarang seluruh dunia. Maka COVID-19 bisa dikatakan adalah krisis ekonomi dan kesehatan yang luar biasa dalam sejarah manusia. Dampaknya apa dari COVID-19 ini? Dampaknya mengakibatkan terjadi perubahan-perubahan dalam hubungan relasi antar negara. Kalau sebelum COVID-19 orang Anda bebas pergi kemana saja tentu dengan menggunakan paspor, tapi sekarang banyak negara yang menutup diri dari negara luar karena tidak ingin terkena COVID-19. Jadi perbatasan ditutup. Banyak negara yang lockdown. Indonesia tidak lockdown. Eropa kebanyakan lockdown, tapi walaupun lockdown masih banyak terkena. Banyak orang-orang yang secara individu terisolasi karena punya penyakit ini. Ya, nah ini. Kemudian munculnya pandemik ini menciptakan vulnerabilities, kerawanan-kerawanan baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena ada COVID-19, maka kerawanan-kerawanan baru muncul, ya. Misalnya tadi itu orang tua, ya. Mungkin orang tua yang paling banyak mengalami kerawanan, ya. Karena kalau orang tua kan sudah punya penyakit bawaan, maka kalau terkena COVID-19 maka mereka adalah punya peluang lebih besar untuk terkena dampak yang fatal dari COVID-19 ini. Nah, selanjutnya COVID-19 ini menimbulkan efek, nah ini, apa yang disebut dengan COVID-19 membuka kesempatan munculnya disaster kapitalis. Ini nih. Oke, ini nih. Ah, ini. Baca nggak? Disaster kapitalis. Oke. Apa maksudnya? Begini.
Ketika bencana terjadi seperti COVID-19, banyak dampak ekonomi, banyak kesehatan, politik, dan sebagainya. Pokoknya dampak-dampak negatif. Tetapi pada saat yang sama, bencana itu justru melahirkan kesempatan bagi kelompok orang tertentu mencari keuntungan. Nah, orang-orang yang mencari keuntungan akibat bencana ini disebut dengan disaster kapitalis. Kapitalis yang mencari untung di tengah bencana. Disaster kapitalis. Oke? Coba kita lihat kemarin ketika dari awal-awal COVID-19. Ada orang yang bisnis masker enggak? Oh, iya. Tiba-tiba masker harganya menjadi sangat mahal. Itu disaster kapitalis itu. Orang yang mencari keuntungan di tengah bencana, di tengah penderitaan orang. Ini namanya disaster kapitalis. Apalagi sebelum kemarin menghilangnya tabung oksigen, ya kan? Namanya orang yang berbisnis tabung oksigen, ya kan? Nah, atau juga orang berbisnis apalagi macam-macam kan? Nah, ya walaupun sekarang belum terbukti, misalnya ada tuduhan kepada menteri tertentu berbisnis PCR kan? Nah, contohnya, tapi itu belum terbukti. Mari kita tinggal nanti membuktikan ya. Yang jelas intinya adalah ketika bencana terjadi pasti ada sekelompok orang yang mencari keuntungan di tengah bencana ini. Ya kan? Seperti itu. Mencari keuntungan untuk kepentingan diri sendiri di tengah penderitaan orang banyak. Ini namanya adalah disaster kapitalis. Ya. Kemudian, tetapi pada saat yang sama juga bencana bisa menimbulkan tadi itu sisi negatif positifnya itu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap orang lain. Namanya altruistic acts. Nah, ketika bencana muncul, mungkin ada banyak orang yang tidak peduli. Tetapi ketika bencana muncul, ada orang yang mulai peduli terhadap orang lain. Peduli terhadap kebutuhan orang lain. Namanya altruistic act. Jadi tindakan-tindakan yang mementingkan orang lain. Ada juga. Ya. Jadi selalu ada tuh. Tadi yang mencari keuntungan untuk diri sendiri, tapi juga ada orang atau kelompok yang mementingkan orang lain dengan memberikan bantuan-bantuan. Ya, seperti itu. Pada saat yang sama juga, COVID-19 ini memaksa negara-negara untuk melakukan reformasi atau pembaruan-pembaruan dalam bidang kesehatan. Kalau tidak ada bencana COVID-19, negara kita mungkin tidak ada reformasi dalam bidang kesehatan. Ya, kita baru menyadari, oh ternyata rumah sakit kurang. Baru tahunya ketika ada COVID-19. Nah, oh ketahuan sekarang rumah sakit kita itu masih kekurangan tempat tidur dan sebagainya. Kalau tidak ada ini kita tidak akan tahu. Ya. Nah ini mestinya mendorong pemerintah untuk menyediakan lebih banyak rumah sakit yang bisa terjangkau oleh orang banyak. Ya. Kemudian, nah kematian neoliberalism. Nah, jadi neoliberalism itu adalah sebuah sistem ekonomi yang mengungkap bahwa negara itu tidak boleh banyak berperan dalam urusan publik. Jadi dalam pandangan neoliberal bahwa negara itu harus seminim mungkin terlibat dalam urusan publik. Biarkan seluruhnya serahkan kepada rakyatnya. Ya kan? Itu namanya neoliberal. Jadi pemerintah hanya menjadi regulasi saja. Misalnya dalam masalah ekonomi, pemerintah jangan terlalu ikut-ikutan ngurusi harga misalnya atau penyediaan sumber jenis tertentu, biarkan kepada para pebisnis. Nah, ini namanya neoliberal. Nah, ketika muncul bencana, justru paham ini mengalami tidak relevan lagi. Karena justru pada saat bencana, negara harus hadir untuk kepentingan orang banyak. Ini yang dilakukan oleh pemerintah kita, misalnya vaksin gratis. Padahal kalau dari segi paham neoliberal, mestinya itu kita bayar vaksin itu. Itu menguntungkan kan bagi kepada disaster kapitalis, tapi karena negara hadir, maka paham neoliberal hancur ketika itu karena negara mesti memperhatikan dan mengutamakan keselamatan rakyat secara keseluruhan. Kalau diserahkan kepada pengusaha, bayangkan apa yang terjadi vaksin kita, ya kan? Kita bisa nggak bayar 1 juta vaksin? Nggak mungkin kan? Iya. Maka di sini negara hadir dengan menggratiskan vaksin ini supaya masyarakat kembali sehat dan tidak boleh diserahkan kepada swasta atau khususnya para pengusaha. Oke? Nah, ini ada kutipan, virus ini
merupakan sebuah portal, sebuah gateway antara dunia sekarang dan dunia berikutnya. Maksudnya apa? Mungkin bahwa kejadian virus ini merupakan kejadian bagaimana kita melangkah kepada tahap-tahap berikutnya. Sekarang mungkin dunia kita seperti ini, dengan ada virus justru kita akan nanti memasuki dunia baru yang berbeda dengan sekarang. Artinya tercipta peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru yang tidak pernah ada dalam sekarang. Mungkin dalam waktu 10 atau 20 ke depan ya, kita akan menghadapi dunia baru akibat COVID-19 ini. Ya. Contohnya tadi tuh munculnya memaksa kita untuk menemukan cara-cara mengatasi bencana, ditemukannya vaksin-vaksin yang sebagainya untuk menghadapi penyakit-penyakit yang lebih ganas di masa depan. Ini adalah gambaran umum. Nah, itu gambaran umum ya tentang bagaimana dalam perspektif sosiologis kita melihat bencana ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya ya, bahwa dalam perspektif sosiologis ternyata yang namanya bencana bukan sekedar masalah korban. Berapa orang yang meninggal, berapa rumah yang hancur, berapa alam yang rusak, tapi lebih dari itu. Ada dampak sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya yang diakibatkan oleh bencana ini. Nah, ini pentingnya Anda sebagai mahasiswa sosiologi bisa melihat di situ ketika benar sebuah bencana ya. Nah, di sini menurut saya kelebihan dari sosiologis atau ilmu sosial lainnya bisa melihat sisi lain dari sebuah bencana, mengajarkan kita tidak hanya terpaku kepada persoalan dampaknya itu pada sisi berapa korban yang meninggal, sisi ekonomi misalnya, tapi juga kepada sisi dampak-dampak sosial psikologis yang justru juga mesti menjadi perhatian. Oke?